Hari ini saya ingin membantu anda memahami satu konsep nutrisi yang baru yang berkaitan dengan kuantum. Ya, mungkin anda tidak begitu faham tentang kuantum, tapi enggak apa-apa, saya akan jelaskan. Tambahan lagi, saya akan kaitkan konsep kuantum energi ini dengan cahaya hitam. Apakah manfaatnya cahaya hitam ini? Selain daripada dia mengandung methoxyflavone, dia mengandung berbagai manfaat, contohnya untuk kesihatan yang benar kita bincang. Dari segi energinya, macam mana kita boleh kaitkan lagi. Yang pertama sekali, bedakan dulu apakah istilah yang dimaksudkan dengan penyakit dan kesihatan. Selalunya kalau kita mendapat sesuatu produk yang baru, kita akan tanya sama ada dia aman untuk kita konsumsi. Kalau ibu saya ada typhoid, kalau saudara saya yang dia sudah lama kanker, adakah dia cocok untuk ambil produk ini? Itu adalah konsep penjelasan dari segi penyakit. Tetapi di seluruh dunia, lebih daripada 85% adalah orang yang tidak mengambil ubat, ya, tidak sakit. Ya, itu adalah satu pasaran yang besar yang harus kita tembusi ataupun harus kita fokus. Kerana saya percaya di sini anda yang masuk ke Zoom hari ini, anda bukan orang yang betul-betul sakit. Anda mau sehat. Nah, itu fokusnya, mau sehat. Sehat dari segi apa? Selalunya kalau kita mau pahami tentang kesehatan, kita akan tanya, adakah anda berada dalam kondisi yang sehat hari ini? Kesehatan itu adalah satu perasaan. Adakah anda rasa sehat hari ini? Jadi rasa itu adalah sejenis yang tidak boleh kita lihat, tapi kita boleh feel it. Ya, so nanti saya akan jelaskan dari segi vibrationnya, ya, dan dari segi tahapnya bagaimana kita boleh lihat bedanya. Mengikut penjelasan World Health Organization, kesihatan itu merangkumi aspek yang sangat luas, iaitu yang melibatkan keadaan sejahtera, fizikal, mental, dan sosial ataupun relationship, hubungan bersama dengan orang-orang yang kita temui setiap hari. Contohnya, adakah kita rasa tenang apabila bergaul dengan family members ataupun kita tenang apabila kita kerja di sekeliling orang yang sama kita setiap hari. Itu pun akan mempengaruhi kesehatannya. Antara tiga-tiga aspek ini, fizikal, mental, dan sosial, masalah mental enggak ada obat. Masalah sosial pun enggak ada obatnya. So, itu adalah abstrak yang lebih meluas lagi yang kita harus seimbangkan. Maksudnya, untuk kesihatan ini, dia bukan semata-mata makan obat untuk kurangkan simptom. Dia lebih fokus kepada keadaan yang seimbang. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Maksudnya semua aspek itu dalam keadaan yang harmoni. Nah, ini adalah istilah yang kita mahu. Jadi apa itu harmoni? Sebenarnya dia merangkumi tiga aspek, body, mind, and soul. So, tubuh kita memiliki juga jiwa kita, dan memiliki juga kita panggil energi, vibration, kita panggil soul. Okay. So, ramai orang dia tak faham tentang soul sebab di sekolah pun enggak ada cikgu ataupun guru yang dia fahami tentang dari segi jasmani. Dalam satu gambar ini, saya ingin menjelaskan kepada anda. Di dalam sistem tubuh ini adalah satu sistemnya. Merangkumi satu kuda. Kuda itu adalah alat yang kita jalani untuk membantu kita ke arah tuju apa yang kita mahu. Dan kita juga ada seorang pembantu, driver, tolong kita memberi arahan kepada kuda. Ada juga seorang tuan rumah di dalam mobil ini ataupun kereta ini. Saya mau tanya satu soalan. Siapakah yang menentukan arah sistem ini? Bagi. Contohnya kalau hari ini saya mau pergi ke Jogja. Jadi saya mau arahkan sistem ini pergi ke Jogja. Siapa kan? Mana satu yang tentukan arahnya? Sama ada kuda ataupun driver, penunggang kuda itu yang tengah-tengah ataupun tuan rumah di dalam mobil itu. Mana satu? Sebenarnya tiga-tiga aspek ini merupakan yang kuda adalah body. Yang driver itu adalah mind. Mind adalah sistem yang melancarkan arahan. Dia akan memberi arahan untuk menjalankan tugas. Yang menentukan arah sistem ini adalah soul kita, yaitu tuan rumah. Dia memberi
instruction untuk sistem ni berjalan. Itu yang tidak boleh kita nampak. Itu sebabnya setiap hari kita menjalankan banyak fungsi tubuh. Kenapa dia akan otomatis bernafas, dia akan otomatis jantung berdenyut ataupun dia otomatis sakit. Kerana itu dari segi aspek soulnya, dia vibration dalam tubuh. Itu sesuatu jasad. Kalau kita mau lihat powernya, sebenarnya bukan dari segi perbejal ataupun dia punya tu jasad. Dia punya power itu berasal daripada energi dalaman, getaran dan frekuensi. Mengikut seorang genius pencipta iaitu Nikola Tesla, mobil elektrik yang sekarang paling terkenal adalah Tesla kan. So beliau merupakan seorang genius yang telah mencipta berbagai alat terutamanya Wi-Fi ya, sistem dan juga stesen elektrik yang moden, dan beliau yang memberi kita hak untuk berkongsi elektrik di seluruh dunia ya. So atas patent yang beliau ciptakan. Beliau mengatakan bahawa jika anda ingin menemui rahsia alam semesta, fikirkan dari segi energi, frekuensi dan getaran. Sama seperti kita punya tubuh. Tubuh kita adalah satu alam semesta. Tubuh kita 72% air, 12% perbejal, ada unsur utara juga. Adakah kita memahami tubuh kita dari segi energi? Apabila kita sakit, energi kita rendah, low energy. Apabila kita sakit, kita rasa kurang gembira, kita panggil sedih ataupun kecewa. So itu adalah sejenis vibration getaran. Dan cuba kita lihat gambar ini ya. Ini menerangkan tentang energi dari segi perasaan, feeling, emosi merupakan satu getaran dalam tubuh. You can feel. Feel maksudnya apa? Dia adalah up and down kan, dia naik turun. Contoh, kalau kita dalam keadaan yang depresi ya, di bawah tu ada satu gambar depression yang biru hitam, mengikut alat ini ya, dia akan nampak gelap, nampak dalam warna biru. Kalau kita dalam keadaan yang high energy, contohnya love, dalam keadaan yang kasih sayang, tubuh badan kita akan high energy. Mengikut alat ini warnanya orange dan merah. So ini menunjukkan kalau kita punya emosi, vibration itu adalah dalam pada tahap yang bagus, yang energinya bagus, so kita punya kesihatan pun akan terjamin. So cuba kita lihat lagi video ini. Ini merupakan satu kajian sains yang melihat apakah perubahan energi manusia dari segi cahaya. Tubuh kita sebenarnya ada cahaya. Hanya disebabkan mata kita terhad, tidak boleh nampak cahaya itu, kita menggunakan alat ini, brilliant ya. Ini yang dijalankan oleh saintis Rusia 60 tahun yang lalu. Dan cuba lihat, apabila kita ada perasaan yang berlainan, kita punya cahaya ataupun aura di luar tubuh kita, dia akan tukar warna. Individuals' fields blend and enhance when there is a warm, caring relationship. These energy fields ini are the langsung largest daripada and alat brightest itu ya, that we bukan have shown. edition daripada, bukan editing daripada video ya. Dia On langsung the breath daripada inhalation, the kamera radiant field diminishes, kajian sains. and on exhalation, it expands Cuba lihat and envelops the warnanya, saya child. ulangi lagi. We Warna have known for a long untuk time that kedua-dua anak dan ibu dia individuals' fields blend and pink color. enhance when there is a warm, caring relationship. These energy fields are the largest and Lepas the tu brightest that jadi we have shown. ungu, purple color. She is Dan oming. apabila dia On the vibration breath paling tinggi, inhalation, the dia jadi radiant field putih. diminishes, and on exhalation, it expands and envelops the child. We have known for a long time that Gregorian chants, oming, humming, singing, and whistling create an energy which perks up emotions and brings an expanded consciousness. Mengikut alat ini, yang Gradient Electrophotonic yang dijalankan oleh saintis Russian, apabila seseorang dia rasa kurang sihat, contohnya pada gambar raja yang sebelah kiri yang pertama, kalau kita lihat ada lubang ya di bahagian dadanya, maksudnya bahagian dadanya kurang energi. Boleh dilihat mengikut corak cahayanya. Dan bahagian kakinya pun ada lubang, maksudnya dia pun ada masalah sakit kaki. Gambar raja yang kedua, bahagian tangan kanannya ada lubang. So bahagian kakinya pun ada sedikit lubang. Di bahagian dua-dua ni kurang energi. So gambar raja yang ketiga, bahagian belakang tulang belakangnya
ada lubang. Maksudnya mungkin dia ada masalah di bahagian tulang belakang. So, coba kita lihat energi sebenarnya dia merangkumi vibration. Ini dari segi cahaya. Dan juga kalau kita lihat untuk organ kita, dia mempunyai frekuensi yang tertentu seperti muzik ya. Kenapa kita mau terdedah kepada muzik nyanyian? Kerana setiap frekuensi suara ini, nyanyian ini memberi kesan yang serentak ataupun kita panggil synergistik kepada organ tertentu. Ya, contohnya muzik yang rendah frekuensinya 1 hingga 10 Hz itu berkaitan dengan liver function. Itu sebab kalau kita selalunya sedih, kita suka dengar muzik yang slow, yang low tune, macam Only You gitu ya. Dan juga bagi intonasi yang antara 10 hingga 20 itu berkaitan dengan fungsi buah pinggang. Untuk limpa, untuk paru-paru, untuk perut, untuk setiap organ kita mempunyai julat frekuensi yang tertentu. Okey, dia suka frekuensi yang tertentu. Semua emosi ini dia memegangkan kita punya sistem fungsi tubuh. Dan mengikut satu kajian dia jalankan oleh Dr. David Hawkins daripada Amerika, beliau menjalankan lebih daripada 20,000 kasus terhadap orang yang berlainan dalam keadaan perasaan yang berlainan. Contohnya, kalau orang itu dia rasa menyesal, guilty, dia adalah berada dalam frekuensi yang kurang daripada 30. Sebenarnya belakang ada 20 lagi, maksudnya 3,000. Untuk senang kita lihat, kita tolak 20 belakang. Jadi mereka yang ada perasaan yang negatif, contohnya dia rasa tidak bisa berjaya, dia punya frekuensi pun rendah, sebenarnya 50 saja. Mereka yang dalam keadaan yang takut penyakit, fear, selalunya banyak teman-teman kita dia tanya banyak soalan tentang sakit, dia takut tentang kondisi tubuhnya. So itu dalam keadaan takut ya. Keadaan takut memberi kita satu kesan negatif kepada tubuh. Dia dalam keadaan 100. So maksudnya untuk satu tubuh badan yang seimbang, seharusnya kita mesti berada di frekuensi 200 ke atas. 200 adalah basicnya. Dia punya asas frekuensinya. Contohnya kalau kita ada teman-teman yang selalu beri encouragement, beri kita tegur yang bagus, positif, kita akan berada dalam keadaan yang tenang. So, kalau seseorang itu terasa tenang, dia akan dalam keadaan kondisi kesihatan yang stabil. Ya. Walaupun dia mungkin rasa ada simptom penyakit, tapi dia cepat akan kembali kepada keadaan yang sihat. So, itu penting, perasaan itu penting. Apa yang kita fikir itu menjadikan apa yang terjadi pada tubuh. Dan bagi mereka pada keadaan yang kasih sayang, contohnya di voting, kita berfungsi antara satu sama lain. Selagi kita memberi, itu akan memberi kita lagi banyak tenaga, energi. Ya. So, kita punya energi akan stay tinggi. Cuba lihat ya, perasaan tenang, peace, frekuensinya adalah lebih tinggi daripada kasih sayang. Itu sebabnya kenapa kita kalahkan kawan-kawan teman-teman kita mau buat solat, mau teknik meditasi, apa yang berlaku, jangan kaget dulu, kita harus tenangkan hati itu dulu. Sebab itu adalah membantu kita, tubuh kita memberi energi pada frekuensi yang tinggi. So, yang paling tinggi contohnya mereka yang suka membantu seluruh dunia, ya, leader-leader yang hebat-hebat. Contohnya Mother Teresa, dia berada dalam frekuensi lebih daripada 1,000. Dia ada hati yang suci, yang pure. Beliau selalunya suka membantu ramai orang ya untuk menjadi seorang yang lebih baik begitu ya. Itu merupakan vibration, energi seseorang dari segi emosi ya. So mungkin ini tak pernah anda lihat, tapi anda boleh screenshot dan dapatkan lebih banyak informasi lagi di internet. Ini pun sebagai satu rujukan bagi anda. Kalau kita berada dalam emosi yang negatif, contohnya fear tadi 100, ya, takut. Kita boleh dalam masa yang tersingkat saja menaikkan frekuensi kita kembali. Contohnya kita cari perasaan di atas, contohnya accept, terima kesakitan itu adalah satu rumah hidup yang memberi kita hadiah untuk memahami tubuh kita,
untuk memberi kita satu peluang untuk cuba produk Bolten untuk menjadikan saya lebih sihat dan membantu lebih ramai orang. Jadi penjelasan begitu yang positif, dia akan membantu kita menukar frekuensi itu dan menukar outcome daripada penyakit itu. So ini sangat penting ya. Jadi itu sebabnya kenapa kita ada satu platform di Bolten International, bukan semata-mata memberi produk saja. Kita ada satu platform yang membantu kita bergaul sesama lain dan meningkatkan peribadi kita dan membantu kita mengkontrol emosi-emosi yang berlaku setiap hari. Tadi kita bincang tentang cahaya, itu adalah satu energi kuantum. Dari segi emosi itu pun aspek kuantum. Jadi apa maksudnya kuantum? Sebenarnya untuk lebih gambang kita mau fahami, kuantum adalah satu unit yang paling kecil dalam jasad yang boleh kita lihat. Kita tahu bahawa sesuatu benda ya, contohnya batu, mata, darah, kita semua adalah satu jasad. Di dalam jasad itu ada apa? Dulu kita kalau belajar sains kita tahu dia ada atom, ada molekul kan. Di dalam atom itu ada apa? Mungkin kita tahu ada elektron, ada proton dan neutron kan. Di dalam proton itu apa? Sebenarnya mereka lihat lagi mendalam, di dalam proton itu sebenarnya ada getaran ya. So energi yang tidak boleh dilihat ya. Maksudnya kuantum ini bermaksud semua benda di dunia dia akan berada dalam dua keadaan. Sama ada dia dalam keadaan molekul yang bulat yang bisa kita lihat ataupun dalam keadaan vibration, getaran. Dia akan bertukar-tukar ya pada masa yang tertentu. Kalau ada orang ataupun ada subjek yang memerhatikannya, dia akan berbentuk jasad. Kalau tidak ada, dia akan lebih kepada vibration. So contohnya di alamin ini, di luar bumi kita lihat antara bumi dengan bulan, kita nampak dia jauh kan, sangat kosong kan. So sebenarnya antara bumi dengan bulan, di dalam vacuum itu dia bukan kosong, dia hanya ada banyak vibration. Itu sebabnya satelit di atas kita dia bisa hantar banyak message kepada seluruh dunia. Nah sekarang saya kalau tekan handphone HB saya, terus saya call akan hantar ke Indonesia. Pak Palan ataupun Pak Eddie, Coach Eddie, dia bisa terima saya punya call. Ataupun saya hantar satu message WhatsApp, terus Pak Eddie akan terima message itu. Kenapa? Kerana ini berlaku dalam satu vibration yang sangat-sangat pantas. Dan vibration itu sebenarnya dia tak semestinya hantar melalui jarak. Vibration itu bisa dua-dua jasad ini dia ada menerima message serentak. Itu yang kita bisa kaji dalam kuantum ini. Lain kali kalau ada masa kita boleh mengkaji. Itu sebabnya dari segi nutrisi, kuantum nutrisi bermaksud dia merangkumi kondisi tubuh yang bukan semata-mata organ saja. Kita pun harus memahami diri sendiri demi kesihatan dari segi perasaan emosi. Emosi itu penting. Emosi itu akan menentukan hala tujuh tubuh kita. Sama ada sihat ataupun sakit. Cuba lihat apakah yang boleh kita bantu tubuh kita dari segi menaikkan frekuensi ataupun emosi kita berada dalam keadaan yang stabil. Tadi kita lihat tubuh kita ada cahaya kan, aura. Cahaya itu boleh bertukar-tukar mengikut keadaan tertentu. Mungkin kalau frekuensi dia rendah, dia nampak merah. Lepas tu dia tukar menjadi oranye, kuning. Dalam tubuh kita, kami ikut pusat energi. Di bawah itu kita ada cakra. Mata di sini dan di atas semua ada cakra. Pusat energi maksudnya. Setiap pusat energi dia ada warna lambang tertentu. Okay? So yang paling atas di sini biasanya dia warna apa? Purple color untuk kita punya pemahaman diri ataupun wisdom. Kita fahami sesuatu message yang penting terima di sini. Itu sebabnya kenapa saya mau kaitkan cahaya hitam kepada kita punya quantum nutrition. Cuba kita tanya, apakah warna cahaya hitam? Dia berwarna ungu, hitam. Selagi warnanya lebih gelap lagi, lebih mendekati ungu, dia punya frekuensi lebih tinggi dan dia melambangkan wisdom. Wisdom maksudnya bagaimana kita menggunakan ilmu untuk aplikasikan dalam hidup kita. Itu panggil wisdom, penggunaan ilmu ya untuk selesaikan berbagai masalah.
ya, itu adalah wisdom. So itu sebabnya bukan semata-mata kita mau bagi kawan kita yang sakit cuba produk jahe hitam. Untuk orang yang mau cerdik, untuk semasa bulan Ramadan ini kan, kalau kita mau wahyu itu lebih banyak terima, harus banyak mengkonsumsi ekstrak jahe hitam, ya, iaitu kita ada sekarang di Indonesia kopi Arabica yang ada jahe hitam dan juga susu vitamin yang ada jahe hitam. Itu akan sangat-sangat membantu Anda pada bulan puasa ini. Okey. Selain daripada cahaya, sebenarnya dari segi quantum vibration, di seluruh persekitaran kita ada bunyi, ya, suara. Tetapi disebabkan telinga kita tidak boleh menerima ataupun menginterpretasikan berbagai bunyi, itu adalah satu had untuk melindungi tubuh kita supaya kita tidak keliru. Tapi bunyi itu, vibration itu masih ada. Contohnya kalau kita ada berbagai barang elektrik di rumah, ada kipas, ada TV, ada komputer, ada lagi HB, ya. So itu semua ada vibrationnya. Tak ada satellite, ya, begitu dia akan ganggu kita punya vibration dalam tubuh. Contohnya bagi mereka yang selalu ada insomnia, kurang bisa tidur. So itu sebab frekuensi dalam otaknya selalu berada dalam kita panggil beta wave. Beta maksudnya dia wave yang dalam keadaan sedar. Kalau kita mau tidur dengan lebih baik, kita harus tune kan vibration itu jadi alpha wave. Dan semasa kita bangun pagi aja waktu sahurnya jam 5, kalau di Indonesia mungkin 4 lebih, kita punya alpha wave dia segar saja kan, itu akan kita terima banyak informasi-informasi dari alami itu, ya. So itu adalah satu tuning vibration, ya, bagi otak kita. Dia berkaitan dengan bunyi. Itu sebenarnya bagi mereka yang mau tidur dengan lebih baik, salah satu caranya selain daripada kita kurangkan bunyi-bunyi yang bising, kita harus juga jauhi daripada alat-alat elektrik masa kita tidur. Makanan yang tinggi frekuensinya yang boleh membantu kita dari segi dalaman, itu pun membantu. Itu sebabnya kalau kita minum susu vitamin sebelum tidur yang ada jahe hitam ni, dia membantu kita tenangkan vibration kita. Sebab tadi kita lihat kalau purple color itu untuk otak kan, purple color itu untuk chakra di third eye sini, ya. So jahe hitam memang membantu kita dari segi fungsi otak. Kita tahu bahawa apa yang kita kata itu penting, ya. Apa yang kita cakap setiap hari itu penting sebab perkataan adalah satu vibration. Kenapa kita ada berbagai program, kita ada training di Zoom, kita ada juga pertemuan di banyak kota di seluruh Indonesia untuk memberi Anda energi juga. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang positif, energi kita juga berada pada tahap yang tinggi vibration positif. Kalau kita rasanya kurang sehat, kita juga boleh konsumsi makanan, ya, yang tinggi energi. Ya, kita panggil high frequency, high vibration food, ya. So ada beberapa makanan yang kita boleh membantu tubuh untuk meningkatkan frekuensinya. Contoh, herba yang semula jadi. Terutamanya herba semula jadi yang ditanam secara organik. Untuk jahe hitam, yang pertama kita menggunakan ramuan daripada Thailand yang original spesiesnya, jahe hitam yang terbaik di dunia. Yang kedua, di kawasan tanaman yang kita buat plantation jahe hitam ini, dia memang sangat nyaman. Tempat yang nyaman kita tahu vibrationnya, dia punya frekuensi getarannya memang bagus, tenang. Itu yang akan tersimpan dalam molekul tumbuhan itu. Methoxyflavonnya lebih begitu bagus strukturnya, ya. Kita tahu bukan semata-mata benda yang mesti fresh dia akan baik. Sebab Jenny belajar sains makanan. Kita akan menggunakan teknologi untuk reserve, untuk menyimpan kebaikan dalam makanan. Itu yang boleh membantu seluruh dunia sekarang ada makanan untuk kita nak hidup. Kalau kita tak cukup makanan seperti yang dulu kan kita senang akan berperang. Disebabkan oleh teknologi sains untuk makanan, food science, itu yang menjadikan kita cukup makanan itu boleh simpan lama dan bisa lagi simpan nutrisinya. Kalau dari segi energinya, kita mesti menggunakan teknologi, bioteknologi yang bagus untuk reserve ataupun menyimpan bahan
aktifnya dengan sangat-sangat stabil. Ya, itu sebabnya dari segi result ataupun keputusan daripada mereka yang mengkonsumsikan produk Voltan, mereka yang coba Cafe, mereka yang coba vitamin dengan konsisten, dapat perubahan ataupun transformasi yang sangat ketara. Tambahan lagi, untuk jahe hitam ni, dia daripada Gunungan Kulin. Dulu ada satu penulisan ataupun catatan Diraja ya, yang saya baru-baru ni pergi Cambodia, mereka bagi tahu saya ini ada seorang doktor herbal daripada Thailand. Dia tahu kenapa jahe hitam ni bagus. Kerana dulu di Cambodia pada Empire Kemal, ya, mereka ada tulis pada catatan raja mesti mengkonsumsi jahe hitam. Ini salah satu arahan untuk membolehkan raja panjang usia. Jahe hitam yang pertama, kenapa dikonsumsi lebih daripada 1000 tahun? Kerana dia digelar sebagai herba diraja yang boleh membantu raja itu panjang usia, boleh membantu raja itu sihat dan juga bantu seluruh rakyat mereka menjadi lebih sihat. Sebab 1000 tahun yang lalu enggak ada ubat, enggak ada doktor yang buat operation surgery untuk kita mau sihat dari segi alami, ya. So yang paling umum adalah mengambil herba. So salah satu herba yang sangat-sangat bagus, ya, yang ada catatannya adalah jahe hitam. Itu adalah asal usulnya kenapa kita mau mengambil jahe hitam sampai sekarang di seluruh Asia Tenggara. Dan sampai ada satu catatan di Tiongkok, di China, pada dinasti Ming. Jahe hitam ni dikutipkan dan dijadikan hadiah untuk disembahkan kepada Maharaja di China pada Empire Ming oleh Laksamana Cheng Ho. Itu pun ada catatannya di China. Memang jahe hitam ni digelar sebagai herba diraja. Sebenarnya dari segi saintifik ya, sudah dibuktikan mekanisme kebaikan ekstrak jahe hitam ni, di mana bahan aktifnya 5,7-dimethoxyflavone bisa mengaktifkan genetik kita untuk menjalankan tugas membakar gula, membakar lemak dalam sel, menggenerasikan energi. Maksudnya jahe hitam berkaitan dengan energi. Energi, semasa molekul itu dipecahkan, ATP akan menjadi ADP, ADP akan menjadi AMP. So setiap kali fosfat itu dipecahkan, vibration itu, energi itu boleh bertukar dari segi berbagai bentuk. So tubuh kita sangat rumit fungsinya. Dan setakat ini pun tidak bisa kita fahami tubuh secara 100%, tapi secara umumnya ada 3 aspek yang kita bincang tadi. Dari segi tubuh, jasad, dari segi mental dan juga vibration. Dalam penjelasan yang satu lagi adalah bahan aktif untuk jahe hitam dinamakan methoxyflavone. Struktur methoxyflavone adalah 3 heksagon. Apa maksudnya heksagon dari segi energinya? Untuk seluruh alami, benda-benda yang stabil, dia akan berada dalam bentuk heksagon. Ini dinamakan sacred geometry, geometri suci, ya. So ini adalah ilmu yang kuno. So kalau vibration dia dalam bentuk heksagon, dia melambangkan potensi hidup. Itu maksudnya kalau kita mau sehat, kita mau hidup, so potensi hidup kita banyak berkaitan dengan struktur heksagon. Itu sebabnya dalam Al-Quran pun ada catatkan kita digalakkan untuk mengkonsumsi honey kan, itu pun dalam bentuk heksagon. So heksagon ni melambangkan simbol harmoni dan keseimbangan untuk tubuh. Dia akan memberi rangsangan untuk mengimbangkan fungsi tubuh. Itu sebabnya methoxyflavone bisa membantu tubuh kita dari segi berbagai bentuk. Contohnya untuk menstabilkan hormon. Apa itu hormon? Hormon sebenarnya adalah satu pergerakan enzim dalam tubuh. Dia macam turun naik. Okay. Contohnya hormon perempuan, dia setiap bulan ada 4 jenis hormon yang harus dia dirempeskan dan ditukar begitu ya. So kalau dia dalam keadaan yang harmoni, itu panggil sehat. Ya. Untuk lelaki pun sama. Lelaki ada hormon testosteron, lelaki pun ada hormon estrogen, hormon wanita. Tapi itu harus dalam keadaan yang
seimbang dan harmoni. Barulah kita sihat. Kita kena fahami ya tubuh kita dari segi aspek yang tidak nampak. Saya panggil dia invisible nutrition. Saya galakkan anda semua mengkonsumsi produk Wo10. Kenapa Wo10? Karena Wo10 kita memastikan ramuan kita berada dalam kualitas yang paling tinggi, sumbernya daripada original dari Thailand, dan penanamannya adalah secara organik. So saya diberitahu bahwa untuk menanam jahe hitam ni di Thailand, mereka pastikan kawasan dia tidak ada racun, ya, dan cara tanamannya tidak perlu baja. Ya, itu yang menjadikan kualitasnya begitu semula jadi alami. Hasil ataupun pohon jahe hitam yang dipanen apabila kita timbang ya, setiap pohonnya beratnya 10 kilogram ya. So maksudnya dia punya tu jahe hitam lebih besar, dan juga bahan aktifnya apabila kita ekstrak keluar, tes di laboratory di Makmal menunjukkan bahan aktif peratusan yang paling tinggi, yaitu 2,26%, 57 time methoxyflavone. Itu adalah peratusan yang paling tinggi setakat ini kalau kita nak bandingkan dengan ekstraksi cara yang lain. Kita sangat yakin bahawa bahan mentah kita yang digunakan dalam produk Wo10, V-series ini termasuk V-Cafe dan vitamin ini memberi kita manfaat yang begitu baik. Dan tambahan lagi, kalau sesuatu bahan dalam tumbuhan dia dicampurkan dengan bahan yang lain yang bagus, contohnya dalam susu vitamin ada habatus sauda. Jahe hitam dengan habatus sauda, dia akan memberi kesan sinergistik. Seperti dua getaran kalau ketemu, dia akan memberi kesan yang lebih tinggi begitu. Seperti ombak, ya. So itu akan memberi kita lebih banyak manfaat lagi, lebih ketara lagi, lebih cocok lagi. Itulah kalau kita mengkonsumsikan V-Cafe, tadi kita ada sebut jahe hitam ni bagi kita tenangkan jiwa kita. Kita boleh refresh tubuh kita dari segi mental, rohani pun lebih sempurna lagi. Gitu ya. So itu kita kena pintar menggunakan nutrisi yang kita ada dalam Wo10 International. So itu saja untuk perkongsian Jenny pada hari ini. Sekian, terima kasih.